Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan masih diberikan semangat untuk belajarnya ya. Karena tinggal beberapa hari lagi kita melakukan pembelajarannya. Dan semoga puasa di hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran tematik yaitu tema 7 peristiwa dalam kehidupan, muatan pelajaran IPS dan PPKN. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mau mengingatkan kembali agar berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kita akan membahas hari ini tentang proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 45, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat yaitu PPKI ya. Nah, PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ada yang tahu Insinyur Soekarno yang mana? Nah, ini adalah foto dari Insinyur Soekarno. Nah, PPKI ini anak-anak memiliki beberapa tugas ya, diantaranya yang pertama itu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keduanya melanjutkan hasil kerja BPUPKI serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya yang ini, ya, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu sidang yang pertama ada pada tanggal 18 Agustus ya, tahun 45, yang mana isinya menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Kemudian memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Nah, kalau tadi anak-anak sudah tahu ya, Presiden kita pertama yaitu Insinyur Soekarno yang ini. Nah, kemudian wakilnya yaitu Muhammad Hatta yang ini ya. Jadi pada saat itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu sebagai atau dipilih dan diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama ya. Nah, kemudian sidang yang keduanya yaitu dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus tahun 45, yang mana isinya yaitu membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Kemudian membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, yang termasuk ke 8 provinsi tersebut yang mana saja ya? Nah, ini adalah yang termasuk ke dalam 8 provinsi tadi. Ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Nah, kemudian wilayah tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Jadi, semua wilayah ini, masing-masing wilayahnya dipimpin oleh seorang gubernur. Ya, itu adalah sidang yang diselenggarakan yang kedua. Ya. Kemudian sidang yang ketiganya diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus tahun 45, yang mana isinya itu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP. Nah, tugasnya yaitu sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai undang-undang terbentuk secara resmi. Nah, kemudian yang keduanya membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu ada Komite Nasional Indonesia atau KNI. Kemudian ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan yang terakhir ada Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Ya, jadi itu adalah sidang yang dilaksanakan untuk menjalankan tugas-tugas PPKI tadi. Ya, ada 3 sidang yang dilaksanakan. Nah, anak-anak, di dalam pembentukan NKRI kemudian perjuangan pada masa kemerdekaan itu banyak sekali unsur-unsurnya ya. Salah satunya yaitu ada unsur kebudayaan suku bangsa Indonesia ya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud sebagai unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia itu? Nah, sekarang kita akan membahas terkait unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Sebagai negara yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, bahasa, dan agama. Sebaiknya, kita memelihara keberagaman tersebut dengan belajar memahami perbedaan unsur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, unsur-unsur kebudayaan tersebut kira-kira apa saja ya? Nah, yang pertama ada kepercayaan.
Maksudnya apa ya? Nah, jadi Indonesia itu mengakui 6 agama dan juga menjalani kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Coba anak-anak siapa yang tahu kira-kira keenam agama tersebut apa saja? Ya, betul ya. Yang pertama ada Islam, ya. Kemudian yang kedua ada Kristen, kemudian ada Katolik, ada juga Hindu, ada juga Buddha, dan ada Konghucu. Jadi ini adalah 6 agama yang diakui ya di Indonesia. Ya, jadi di Indonesia itu kita menjalani kebebasan ya masyarakat Indonesia itu untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu adalah unsur kebudayaan yang pertama yaitu kepercayaan. Kemudian yang keduanya ada mata pencaharian ya. Jadi kenampakan alam yang beragam memengaruhi keberagaman ya mata pencaharian masyarakat Indonesia. Jadi dengan kenampakan alam yang beragam itu yang berbeda-beda itu sangat mempengaruhi keragaman mata pencahariannya. Contohnya misalkan di daerah yang banyak sawah berarti mata pencahariannya sebagai petani. Kemudian misalkan di daerah pantai atau di daerah laut ya, pasti kebanyakan orang di sana itu yang menjadi mata pencahariannya itu sebagai ada nelayan seperti itu ya. Kemudian di daerah pegunungan, kenampakan alam pegunungan ada menjadi petani kebun ya, tukang kebun. Jadi dengan kenampakan alam yang beragam itu mempengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat Indonesia. Jadi unsur yang kedua yaitu tadi mata pencaharian ya. Kemudian unsur yang ketiganya yaitu teknologi dan peralatan. Ya. Jadi perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat ya. Ini adalah contoh dari teknologi dan peralatan ya. Kemudian yang keempatnya ada kesenian. Nah, ini kesenian ya sebagai unsur-unsur kebudayaan ya suku bangsa di Indonesia. Maksudnya yaitu hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Jadi kesenian itu adalah hasil ciptaan manusia ya, kemudian berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Contohnya misalkan ada tari, kemudian ada wayang, ya, kemudian juga ada tari. Jadi ini disesuaikan dengan budaya masing-masing. Itu adalah yang keempat ya unsur budayanya. Kemudian unsur kebudayaan selanjutnya yaitu ada pengetahuan ya. Jadi masyarakat itu menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam kehidupannya. Kemudian yang keenamnya yaitu ada bahasa daerah. Jadi bahasa daerah juga merupakan sebagai unsur kebudayaan ya. Maksudnya apa bahasa daerah itu? Jadi bahasa daerah itu adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Indonesia sangat beragam sekali budayanya ya, sehingga bahasa daerahnya pun bermacam-macam. Ada bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa ya. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk komunikasi ya, atau sebagai sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat. Jadi ada 6 ya unsur kebudayaan itu. Yang pertama ada kepercayaan, mata pencaharian, kemudian teknologi dan peralatan, ada juga kesenian, pengetahuan, dan bahasa daerah. Jadi keenam tersebut adalah unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Nah, setelah mengetahui unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia, kita akan mengetahui nih kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Jadi kita akan mengetahui sekarang ya kegiatan yang menunjukkan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Jadi tujuan dan cita-cita Indonesia itu yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Jadi tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Lalu apa sih yang dimaksud pembangunan itu? Menurut kalian kira-kira apa ya? Jadi pembangunan itu apa? Jadi pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual ya. Kemudian, usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Jadi intinya itu ya, maksud dari pembangunan itu. Rancangan pembangunan di tiap negara memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya.
Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan ekonomi negara dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat di masing-masing negara tersebut. Nah, berdasarkan tingkat ekonominya, Indonesia tergolong sebagai negara berkembang. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia masih memerlukan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan yang dilakukan pemerintah, contohnya ada pembangunan fasilitas umum ya. Contohnya yaitu ada waduk ya. Jadi pembangunan waduk atau pembangunan bendungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air. Kebutuhan air siapa Pak? Masyarakat ya. Atau pembangkit listrik, atau pencegah banjir, dan tempat wisata. Jadi ini tujuannya ya. Kemudian contohnya pembangunan fasilitas umum lainnya seperti kita membangun jembatan ya. Jadi pembangunan jembatan ini bertujuan sebagai sarana transportasi ya yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan ya. Coba bayangkan ya, ketika satu daerah dengan daerah yang lainnya, kalau misalkan dibatasi dengan laut atau sungai, kalau tidak ada misalkan jembatan, mau seperti apa ya? Jadi itu adalah kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul, ini adalah Pancasila ya. Nah, berarti sekarang kita akan belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Mulai terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Asia Timur membuat parlemen Jepang mulai menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahannya di Hindia Timur, yaitu Indonesia ya. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret tahun 45. Jadi BPUPK ini dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni tahun 45 membahas tentang rancangan dasar negara. Kemudian terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapat tentang dasar negara Indonesia ya. Coba kalian perhatikan, ini adalah pendapat tentang dasar negara Indonesia ya. Jadi ada 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya ya. Kemudian ini adalah tanggal penyampaiannya ya, tanggal penyampaian usulannya yaitu tanggal 29 Mei, kemudian tanggal 31 dan 1 Juni ya. Kemudian tokoh yang mengajukan usulannya siapa saja sih? Ya, jadi tanggal 29 itu yang mengajukannya itu ada Mr. Muhammad Yamin, kemudian ada Profesor Dr. Mr. Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Ya, kemudian rumusan dasar negara yang dirumuskannya yaitu pada tanggal 29 Mei, yaitu Mr. Muhammad Yamin mengusulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, yang keduanya peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempatnya peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian pada tanggal 31 Mei tahun 45, Profesor Dr. Mr. Supomo, yaitu yang pertama persatuan, yang keduanya keseimbangan lahir batin, yang ketiga ada kekeluargaan, dan yang keempat ada keadilan rakyat, yang terakhir musyawarah. Ya. Nah, pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno mengusulkan ya, yang pertama yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial, serta yang terakhir yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Soekarno-Hatta disebut sebagai Pancasila. Nah, peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila, yang kini kita peringati sebagai tanggal 1 Juni. Jadi tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, usulan-usulan pada sidang BPUPKI pertama kemudian digodok oleh panitia-panitia untuk mempersiapkan sidang kedua. Nah, sebelum memulai sidang kedua, BPUPKI dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Ya. Nah, pada tanggal 22 Juni tahun 45, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar ya, rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Nah, kemudian setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus tahun 45
yaitu dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya, yang berbunyi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini adalah bunyi Pancasila ya setelah mendapatkan beberapa perubahan. Nah, itu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau bertanya, boleh langsung di WA atau di kolom komentar ya. Terima kasih, nanti tugasnya bagi kirim di grup WA ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.